Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ngatono Supiaso, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas 11 Maret Surakarta. Pada hari ini tanggal 12 Juni tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pemrograman dasar dengan materi operator aritmatika. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kondisi hari ini? Sehat? Ya, alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari bisa bermanfaat, ya, mendapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa, Mas Lintang. Pak Ngatono selalu mengingatkan ya, sebagai siswa yang baik, ya, harus selalu menyiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu selalu menjaga kerapian diri dalam berpakaian, ya, baik dari awal berangkat sekolah sampai dengan pulang sekolah. Nah, itu selalu menjaga kerapian. Walaupun misalkan ada pelajaran olahraga, ya, setelah selesai, ya, harus berganti lagi dengan seragam pada hari itu, nah, dan tetap menjaga kerapian diri dalam berpakaian, yaitu selalu memasukkan bajunya, ada ya, serta selalu bersikap disiplin dalam mengikuti pembelajaran di kelas, ya. Selain itu, ya, harus juga tetap menjaga kebersihan di lingkungan belajar, ya, dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Nah, itu adalah sikap siswa yang baik. Nah, selain itu, sikap ketika kita belajar di bengkel bagaimana, Pak? Nah, supaya kita menjadi fokus, ya, dan tidak ngantuk tentunya, yaitu selalu menjaga atau membiasakan diri, ya, dengan memposisikan duduk secara benar. Nah, bagaimana caranya? Nah, perhatikan di situ. Ada posisi duduk yang benar, di mana kepala tidak menunduk, tegak, ya, tegap ya, pandangan sejajar dengan monitor, lurus. Nah, kemudian gunakan kursi yang ada bantalannya. Ya. Sebelum pembelajaran kita mulai, silahkan kalian lakukan absensi terlebih dahulu. Ya, menggunakan Google Form yang sudah Bapak siapkan. Link ya, untuk absensi kemarin sudah bisa dibuka ya. Nah, silakan dibuka dan lakukan absensi. Silakan, ya, monggo. Ya, terima kasih. Gimana, siap hari ini lakukan pembelajaran? Masih semangat? Nah, oke. Untuk menambah semangat, ya, pembelajaran pada hari ini, ya, seperti biasa ya, kita ikrarkan yel-yel kebangsaan kita. Ya. Siap? Ya. SMK? SMK Negeri 1 Kediri? PKJ? NKRI? Nah,
Nah, sebelum pembelajaran kita mulai pada hari ini, Bapak ingin mengingatkan kembali materi yang sebelumnya kita pelajari, yaitu mengenai tipe data. Nah, di situ ada link refleksi materi sebelumnya. Silakan nanti kalian kerjakan. Ini berbasis website yang menggunakan aplikasi Wordwall. Nah, link kemarin sudah di-share di grup WA ya. Nah, fungsi refleksi di sini digunakan untuk mengingatkan kembali materi sebelumnya supaya untuk mendukung pada materi hari ini. Nah, silakan dikerjakan untuk soal refleksi pada hari ini. Nah, coba. Nah, soalnya hanya beberapa saja, hanya 4 jenis data soal. Nah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, nah di sini Bapak ingin memperkenalkan satu aplikasi. Kita perhatikan di situ. Ada yang tahu aplikasi tersebut? Ya, Pascal. Nah, seperti yang sudah kita gunakan sebelumnya, di mana Pascal ini adalah aplikasi Pascal yang berbasis Android. Ya, nama aplikasinya adalah Pascal NIDE Editor Compiler. Nah, kelebihannya apa, Pak? Nah, di antaranya yang pertama di situ. Nah, ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel, contoh di situ ada yang di blok warna ungu itu ya. Misalkan integer, kita ngetik satu huruf saja, itu nanti tipe datanya akan keluar secara otomatis. Nah, kita tinggal pilih. Nah, di situ bisa digunakan untuk meminimalisir kesalahan. Nah, itu ya, itu kelebihan yang pertama. Nah, kelebihan yang kedua ada hubungannya dengan kesalahan. Nah, jadi manakala kita melakukan kesalahan, bukan sengaja ya, tapi ketika pada saat text script ada kesalahan, kemudian kita kompilasi. Nah, ketika masih ada kesalahan, nanti akan ditunjukkan salahnya di mana, baris berapa, kolom keberapa. Kalau ini masih sama. Nah, yang berbeda apa? Di situ nanti akan ditunjukkan letak kesalahan di mana. Dan ada saran perbaikan. Nah, ini yang penting. Nah, jadi nanti lebih jelas lagi sarannya itu apa? Kurangnya apa? Nah, di sini aplikasi di sini bisa digunakan. Nah, selain itu juga karena ini berbasis Android, nah kalian juga bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengerjakan tugas di tidak hanya di lab, tapi juga di rumah. Jadi tidak ada alasan lagi, Pak, saya nggak punya komputer. Nah, aplikasinya sangat ringan. Nah, itu ya. Sudah bisa ya? Nah, jelas ya? Nah, kita lanjutkan. Nah, sebelum memasuki materi yang baru, Bapak ingin menyampaikan apa kompetensi yang harus dikuasai pada materi hari ini. Ya, yang pertama adalah menerapkan operasi aritmatika dan logika. Nah, ini lanjutan dari materi sebelumnya. Yang kedua, membuat kode program dengan operasi aritmatika dan logika. Jadi setelah kita bisa menganalisa menggunakan, tentunya kita dituntut untuk bisa membuat programnya. Nah, itu kompetensi yang nanti akan kita kuasai pada hari ini. Nah, bagaimana caranya? Nah, yaitu dibantu dengan tujuan pembelajaran. Nah, melalui pembelajaran pada hari ini, kita harus bisa menuju tujuan pembelajaran, yaitu siswa dapat menggunakan dan menganalisa berbagai jenis operator aritmatika dan logika. Yang pertama. Tujuan yang kedua, melalui pembelajaran ini, siswa dapat membuat
aritmatika dan logika. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran pada hari ini, jika nanti kita bisa menguasai materi hari ini. Nah, paham ya? Nah, apa materi hari ini? Ada yang tahu? Yaitu operator aritmatika. Ada yang tahu operator aritmatika? Ya. Ya, terima kasih. Nah, selain contoh yang disebutkan tadi, operator aritmatika. Ada yang tahu? Ya, Pak sebut nama? Apa? Nah, selain contoh yang setelah disebutkan tadi, operasi aritmatika ada yang ya, terima kasih. Ya. Nah, bukan operasi ya, tapi operator tipe integer. Kalau mode sisa hasil bagi. Ya, ini sudah paham ya. Nah, kalau operator ini standar. Nah, semua orang bisa menggunakan. Dan kalian pun saya rasa bisa. Nah, yang ingin Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini yaitu mengenai fungsi aritmatika yang lain. Nah, ini ada video, silakan nanti diperhatikan secara seksama pemakaian sintak dari fungsi aritmatika yang lain. Ini bisa digunakan untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Silakan diperhatikan. Nah, perhatikan tadi. Sintak yang kita pelajari apa hari ini pada video ini? Yaitu S, ya digunakan untuk fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat di mana contoh di situ X dan Y, di mana Y itu 3, maka kuadratnya adalah 3 kali 3 sama dengan. Nah, kalau kita menggunakan rumus matematika dasar yang untuk membuat kuadrat ya berarti Y kali Y. Nah, itu adalah materi yang sintak pertama. Ada yang mau ditanyakan? Selain izin bertanya Pak, ya. Selain SQL atau square itu penggunaan sintak fungsi aritmatika yang lain itu contohnya seperti apa? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, selain SQR ada lagi fungsi dari yang aritmatika yang lain. Kebalikan dari SQR apa? Kuadrat. Kebalikan dari kuadrat akar. Nah, akar di situ kalau kita ambil nama bahasa Inggrisnya, akar itu dari kata root. Nah, itu untuk mengingat-ingat ya. Jadi kalau kuadrat SQR, kalau akar maka kita tambahkan fungsi rootnya di situ yaitu SQRT. Nah, yang kita ambil T-nya, jadi square root namanya. Fungsi yang lain. Nah, semua materi yang hari ini yang Bapak sampaikan sudah ada di Google Drive. Nah, link sudah di-share di grup WA, silakan nanti dipelajari. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo, silakan. Iya, terima kasih. Ya. Untuk manipulasi aritmatika memang kelihatan mudah, tapi tentunya apabila operator ini digunakan secara bersama-sama. Nah, kalau misalkan hanya satu tipe, misalkan 2 tambah 3, mudah 5, ya kan? Aritmatika. Nah, nanti di materi pada hari ini itu nanti
operasi aritmatika mendukung penggunaan materi dari sintak fungsi aritmatika. Sudah jelas ya? Nah, ada yang bertanya lagi? Tidak ya? Kalau tidak ada, nah ini. Untuk menggunakan sintak tersebut, di sini Pak Ngatono memberikan suatu masalah yang nanti harus dipecahkan dengan membuat program. Nah, nanti kalian ini dipahami masalahnya apa, cari solusinya, buatkan programnya. Nah, masalahnya apa, Pak? Nah, di situ. Alesa seorang programmer di SMK Nusantara, ya, diminta oleh seorang guru matematika untuk membuat sebuah program untuk memecahkan masalah tentang Pitagoras. Berikutnya, nah, setelah nanti kalian memahami permasalahan tadi, nah, langkah yang pertama harus kalian lakukan adalah membagi kelompok untuk berdiskusi. Nah, di sini nanti Bapak ingin mengelompokkan masing-masing kelompok ada 5 orang secara heterogen. Di sini Bapak akan bagi LKPD-nya, di mana LKPD ini adalah lembar kerja, lembar kerja peserta didik. Dan nanti untuk mendukung proses diskusinya. Jadi semua langkah-langkah sudah ada di sini. Nah, masing-masing kelompok dapat, tenang aja. Ya. Oke, nah apa yang harus kalian lakukan terhadap LKPD tersebut dalam kelompok? Pertama, baca LKPD-nya terlebih dahulu. Pastikan semua baca ya. Kemudian selesaikan masalah yang tadi sudah Bapak bacakan tadi sebelumnya pembilang. Nah, hasil programnya silakan disimpan ya, dengan ekstensi PAS ya. Simpan, nanti hasilnya filenya nanti kirim di Google Form. Nah, sudah Bapak siapkan untuk penugasan untuk Google Form-nya. Jadi nanti hasil pasnya di situ kirim ke Google Form ya. Link sudah Bapak share di grup ya. Nah, tugas dari masing-masing anak di dalam kelompok. Nah, saya ingin memastikan saja supaya tidak bingung. Apa yang harus kalian lakukan dalam kelompok tersebut? Nah, bacalah LKPD secara seksama untuk memahami tugasnya apa. Nah, ya, memecahkan masalah tadi. Nah, saatnya diskusi, silakan. Ya. Ya, boleh disatukan. Ya. Dibaca dulu secara seksama LKPD-nya, pembagian kelompok. Sebagai kelompok ya, ini ada grup SQR, SQRT, div, mode. Nah, dah. Jadi biar tidak payahan. Iki gawe persentase wis urut. Persentase gawe urut. Ayo sesuai sintak jadi insyaallah orang dijar-dijar. Nambah kepikiran. Ini sintak dulu. Iya. Jangan lupa dicatat ya, ketika ada kesalahan yang muncul, silakan dicatat
salahnya di mana, kolom berapa, baris berapa, kemudian saran perbaikannya apa untuk menyelesaikan skripnya jadi benar. Kalau ada yang mau ditanya, silakan tanyakan saja, tidak apa-apa. Nah, ada kesalahan itu. Sudah ya? Bagaimana? Nah, sudah membuat programnya? Sudah ya? Nah, setelah program sudah dibuat tadi ya, jangan lupa dikirim ke Google Form. Nah, menyusun laporan, silakan nanti kalian secara kelompok, bersama kelompok menyusun laporannya. Ya, di LKPD sudah Bapak lengkapi untuk penyusunan laporannya. Silakan nanti didiskusikan dengan teman dalam satu kelompoknya. Nah, untuk memastikan diskusinya tadi sudah sesuai dengan diskusi bersama, nah maka nanti diharapkan masing-masing siswa untuk saling mengoreksi. Nah, sudah betul atau belum? Nah, tadi apa yang didiskusikan itu sudah ditulis atau belum? Nah, silakan koreksi secara bersama, saling koreksi diri ya. Kemudian hargai pendapat teman. Nah, jadi ketika ada teman yang punya pendapat, api ikut G, tambahi. Nah, jadi untuk membuat program supaya lebih baik lagi, ya, lebih bagus, tambah lebih menarik. Ya. Kemudian sistematis. Saya harapkan nanti laporan disusun secara urut, sistematis. Ya, sesuai dengan yang Bapak siapkan di situ. Nah, itu sudah urut. Nah, silakan tinggal diisi saja. Laporannya dilengkapi, didiskusikan bareng-bareng. Kecil. Ya, sudah selesai semua ya penyusunan laporannya. Ya, sudah membuat program dan laporan sudah disusun. Nah, nanti tugasnya adalah mengupload baik program maupun laporannya untuk diunggah ke Google Form. Ya, linknya sudah Bapak share ke grup WA. Oke, kalau sudah semua, nah maka selanjutnya, nah ini saatnya presentasi. Nah, untuk sesi presentasi di sini nanti ada satu kelompok yang mewakilkan ya. Di antara ini 4 kelompok ada yang mau presentasi? Coba. Ya. Ya, silakan kelompok. Bapak SKR ya? SKR. Ya. Sini aja, sini. Silo enggak? Apa dua-dua? Nah, enggak.
Oke. Nah, yang lain, untuk kelompok yang lain silakan diperhatikan ya dengan sama hasil diskusi dari kelompok SKR. Nah, ini untuk dipresentasikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok SBR kelas 10 TKJ 1 akan mempresentasikan penggunaan program operator aritmatika dalam perhitungan Pythagoras. Analisa masalah yang ditemukan. Yang pertama, jenis-jenis operator aritmatika dan fungsinya. A. Tanda plus menambahkan suatu operan dengan operan lain. B. Saatnya jam ke-6 dimulai. It's time to begin the sixth lesson. B. Tanda min digunakan untuk mengurangkan suatu operan dengan operan lain. C. Tanda kali digunakan untuk melakukan penjumlahan berulang pada suatu operan. D. Tanda bagi digunakan untuk melakukan pembagian pada operan. E. Div membagi dua bilangan bulat integer, kemudian mengambil hasil bagi dan sisanya dibuang. Yang terakhir, mod membagi dua bilangan variabel AB nilai dari sisi alas, variabel BC nilai dari sisi tinggi, variabel AC nilai dari sisi miring. Tanda petik, jadi nilai sisi miring adalah tanda petik, koma, AC titik 2 0 titik R kurung buka BC kurung tutup titik koma Redland kurung buka petik, jadi nilai sisi miring adalah titik koma petik koma AC. Dan diisi. Selanjutnya kita akan menjalankan programnya. Salah satu enggak apa-apa. Masukkan nilai sisi alas, contohnya kita isi dengan 2, lalu masukkan nilai sisi tinggi 3, dan hasilnya adalah, Lihat untuk. jadi nilai sisi miring adalah sama dengan 3,61. Dah, tuh. Nah, demikian. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok SKR ya, yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya tadi ya, mulai dari memahami masalah, membuat solusinya, kemudian membuat kode program, serta menyusun laporannya. Ya, nah ini adalah hasil tadi yang sudah dipresentasikan ya, mengenai fungsi dari sintak fungsi aritmatika. Nah ini ya, sudah cukup diwakili oleh satu kelompok dari SKR. Nah, sebelum kita memasuki tahap berikutnya, nah, kita jalankan dulu. Nah, setelah kita melakukan presentasi, maka tahap berikutnya adalah kesimpulan. Nah, silakan untuk kesimpulan masing-masing kelompok mewakili untuk membacakan kesimpulannya. Kelompok, silakan. Pertama, peserta didik bisa menganalisa dan menggunakan operator dalam operasi aritmatika. Ya, pertama. Kesimpulan berikutnya, kelompok apa tadi? Ya, silakan. Kesimpulan yang kedua yaitu peserta didik bisa membuat program operasi aritmatika dengan menggunakan operator aritmatika. Ya, kesimpulan yang kedua. Kesimpulan yang ketiga dari kelompok
Berarti kalau satu ya, SKT ya. Silakan. Kesimpulan yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah tentang rumus Pythagoras dengan menggunakan aplikasi Pascal NIDE Editor Compiler. Ya, terima kasih. Ya, ada tiga kesimpulan yang kalian sudah dibuat. Yang pertama tadi ya, yaitu peserta didik mampu menggunakan operator aritmatika. Yang kedua, peserta didik mampu membuat program operasi aritmatika menggunakan operator aritmatika. Ya. Nah, tahap berikutnya. Nah, ini memasuki tahap menguji kemampuan. Tapi sebelum kita masuk ke evaluasi mandiri, Bapak ingin refleksi sebentar tentang materi apa yang kita peroleh hari ini. Ya, tadi mengenai operator aritmatika. Ya, yang pertama tadi ya, ada penjumlahan, terus pengurangan, perkalian, pembagian, div. Nah, untuk menghitung, nah pada pembelajaran hari ini itu baru 2 yang kita pakai. Nah, yang lain nanti tinggal dikembangkan sendiri. Sudah jelas ya sampai di sini ya. Nah, kalau sudah silahkan disiapkan HP-nya. Nah, semuanya mengerjakan evaluasi mandiri. Nah, evaluasi ini berbeda dengan yang tadi, refleksi materi sebelumnya. Kalau tadi hanya mengetes materi sebelumnya bisa masih atau tidak untuk mendukung materi hari ini. Nah, ini adalah untuk mengetes apakah kalian sudah paham secara keseluruhan materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Dan nanti ada reward dari Pak Ngatono. Ya, reward ya. Siapa yang mau reward? Mau. Nah, jangan semuanya. Pak Ngatono siapkan 3. Nah, 3 reward apa? Nah, kupon es krim gratis 3 teratas. Silakan untuk materi ini evaluasi dikerjakan sebaik-baiknya, semaksimal mungkin. Nanti nilai 3 teratas akan saya ambil sebagai peroleh rewardnya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, dikerjakan sendiri-sendiri bersaing dengan yang lain. Apabila ingin mendapatkan nilai yang bagus, walaupun nilai sama nanti ada waktu yang membedakan. Nah, jadi jangan khawatir, pasti ada nilai 3 tinggi teratas. Saya kasih waktu 1 menit lagi. Ada diletakkan HP-nya. Yang kok gantian po sing entuk. Melas oh. Saya yes, ya. Saya hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Saya nyatakan ditutup. Nah, silakan semua HP diletakkan di meja. Kita lihat siapa yang memperoleh nilai tertinggi 3 teratas. Nah. Lah kok ini. Kita refresh dulu. Nah. Dengan pertama ada Aida, Irjihak, dan Fatin. Nah, selamat. Nah, kalau dari sini nilainya sudah bagus semua. Ya ada yang 7. Nah, untuk yang lain,
ya, yang nilainya masih di bawah KKM, tadi ada yang masih dapat nilai 7 beberapa. Silakan nanti bisa mengerjakan soal remedian lagi, di mana soal sudah Bapak siapkan di di Google Drive ya. Silakan nanti kalian bisa mengerjakan setelah materi pembelajaran selesai. Nah, nanti bagi yang nilainya masih di bawah KKM. Nah, bagi yang nilainya sudah bagus di atas KKM, ya tetap ada materi pengayaan atau pelatihan ya untuk mengembangkan lagi kemampuannya. Nah, soal juga sudah Bapak siapkan di Google Drive. Nah, itu ya. Nah, oke, semangat lagi. Nah, sebelum Bapak mengakhiri pelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada kalian semuanya yang telah mengikuti pelajaran pada hari ini dengan semangat, ya, kemudian dengan antusias yang tinggi. Bapak memberikan apresiasi yang tinggi buat kalian. Tepuk tangan buat kalian. Nah, sebelum saya akhiri, Bapak ingin menyampaikan untuk pembelajaran pada pertemuan yang akan datang, ya, yaitu mengenai materi operator logika. Ya, cukup sekian kurang lebih dari Pak Ngatono. Terima kasih. Untuk pembelajaran ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Nah, silakan ditata kembali ruangannya. Ya, laptop, charger, kabel dikembalikan ke kondisi semula. Nah, baru meninggalkan lab pelajaran dari sini. Ya, silakan. Langsung aja dulu. Ya, terima kasih. Tetap semangat ya.